Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfal wa ayyid nadallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pujian kita kepada Allah, salawat kita kepada Rasulullah mendapatkan keberkahan dan kedamaian, kesejahteraan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kesempatan ini adalah hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad teruntuk umatnya adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa hakikat ibadah yang Allah berikan kepada hambanya? Minimal hakikat utama dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya, kepada hambanya adalah lil ibadah, untuk mengabdikan dirinya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ubudiyah. Hakikat penghambaan manusia adalah di saat dia merasa dirinya sebagai hamba Allah, hamba yang lemah, hamba yang tak memiliki apa-apa, hamba yang tak punya kekuatan sedikit pun. Kekuatan dan kemuliaan mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh ibadah yang Allah berikan, Allah tetapkan kepada hambanya adalah litta'abbud wal ibadah, semata-mata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Spesial umat muslim diberikan ibadah khusus, yaitu ibadah di bulan suci Ramadan. Minimal ada 5 karakter mulia yang Allah hadirkan di balik hikmah Ramadan itu sendiri. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, karakter manusia yang bertakwa. Karakter manusia yang muttaqun ini adalah karakter yang terpelihara akalnya. Terpelihara akalnya dari hal-hal yang merusak akal pikirannya. Terpelihara akalnya dari hal-hal yang menyebabkan dia stres. Terpelihara hatinya dari hal-hal penyakit-penyakit hati. Dan terpelihara seluruh jasadinya dari perbuatan-perbuatan noda dan dosa. Maka perspektif Allah tentang ibadah kepada umatnya, kepada hambanya adalah lil wiqayah, untuk memfilter dari segala hal-hal yang mencelakakan dirinya, mencelakakan orang lain, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ibadah khususnya Ramadan, ya, preventif pertama menghadirkan karakter muttaqun, karakter yang kuat secara logika, kuat secara psikis dan psikologis, dan ya, kuat secara sosiologis. Itu dibalik makna ibadah la'allakum tattaqun. Yang kedua, karakter yang dibentuk oleh salah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ibadah puasa misalnya, adalah in kuntum ta'lamun. Perspektif Allah SWT menghadirkan ibadah agar manusia bisa mengenal dirinya. Alimun binafsihi, dia mengenal dirinya. Alimun birabbihi, dia mengenal Tuhannya. Alimun bil alam, dan dia mengenal lingkungan alam sekitar. Maka orang yang selalu berada dalam rel ibadah, maka dia diberikan konsekuensi kemuliaan oleh Allah SWT, menjadi orang yang alim, orang yang mengenal hakikat dirinya, mengenal hakikat kehidupan kini dan nanti. Itu yang kedua, karakter yang dibentuk dari setiap ibadah yang Allah berikan, Allah wajibkan kepada umatnya. Kemudian yang berikutnya adalah wala'allakum tashkurun. Ada karakter orang yang mampu merefleksikan semua nikmat Allah itu dalam wujud qaulan, ucapan.
Di saat dia mendapatkan nikmat Allah, orang yang berkarakter ahli ibadah itu adalah dia berkarakter orang yang selalu syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Minimal mereka lakukan 3 jalur kesyukuran itu. Asyukru bil lisan, dia ucapkan dengan lisannya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Semua untayan-untayan kata-katanya keluar mutiara-mutiara kemuliaan, mutiara-mutiara hikmah sebagai wujud dia menjadi karakter muslim yang syakir, yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang berikutnya, karakter yang mulia yang hadir dari efek ibadah yang Allah berikan kepada hambanya adalah wala'allahum yarsyudun. Dia mampu menjadi orang yang mampu terbimbing secara logika, terbimbing secara nurani, terbimbing secara jasadi. Semuanya berada dalam rel Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor bimbingan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter muttaqun, karakter alimun, karakter syakirun, dan karakter mursyidun, inilah di balik hikmah penerapan dan penetapan Allah terhadap keputusan dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lain. Sungguh mulia apa yang Allah hadirkan kepada umatnya. Allah hadirkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua akan menjadi manusia yang berkarakter muttaqun, berkarakter alimun, berkarakter syakirun, dan berkarakter mursyidun. Dari semuanya ini Allah masih memberikan stempel gelar terakhir bagi orang yang melakukan ibadah kepada Allah SWT, wala'allahum yattaqun, yaitu mereka menjadi double degree, meraih tingkatan-tingkatan kemuliaan, tingkatan-tingkatan gelar, agar mereka menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah intisari dari firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tentang karakter muslim yang hadir sebagai orang yang selalu memberikan kebermanfaatan, kedamaian, kenyamanan, keharmonisan di tengah-tengah umat manusia. Demikianlah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan bisa termasuk di antara 4-5 karakter itu untuk kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.